Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selama pandemi ini yang namanya tingkat stres di rumah tangga atau dalam setiap perkumpulan itu mulai begitu tingginya. Nah, oleh karena itu betapa perlunya kita memahami tentang yang namanya komunikasi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tahukah Saudara bahwa yang namanya 95% itu terjadi konflik di rumah tangga oleh karena apa? Oleh karena komunikasi yang tidak lancar. Nah, hari saya mau sampaikan bahwa ada 6 prinsip berkomunikasi. Ada 6 prinsip berkomunikasi supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah berbicara. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda berbicara, jangan diam. Kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, maka perlu Anda berbicara. Nah, kekasih Tuhan, Anda bisa menyampaikan yang namanya komunikasikan kepada orang lain, teman bicara Anda bisa menyampaikan yang baik, yang sedang, yang tidak baik dengan cara yang baik. Jadi caranya harus baik. Nah, oleh karena itu kalau Anda ingin supaya berkomunikasi dengan baik, maka yang pertama adalah berbicara, ngomong, ngobrol, sampaikan yang baik, yang sedang, yang tidak baik dengan cara yang baik. Jadi caranya harus baik. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, kekasih Tuhan, betapa perlunya pada waktu kita mau menyampaikan sesuatu, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang kotor. Nah, kalau saya sering sampaikan adalah betapa perlunya kita menyampaikan itu dengan nada datar, dengan nada do. Karena sering sekali pada waktu kita menyampaikan yang namanya sesuatu dengan cara nadanya tinggi atau istilah saya nada si, maka yang terjadi adalah konflik di rumah tangga. Jadi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, betapa perlunya kita ngomong, menyampaikan sesuatu dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan kata-kata yang membangun orang yang mendengarnya. Sampaikan itu jadi berbicara. Lalu yang kedua, kekasih Tuhan. Bagaimana prinsip berkomunikasi yang kedua adalah mendengar. Yang kedua mendengar. Ada banyak orang ketika dia misalnya mendengar dari orang lain, apalagi itu tidak seperti yang dia mau, maka dia sering itu tutup telinga, nggak mau mendengar. Ya udahlah, saya sudah tahu. Padahal seharusnya apa yang harus kita lakukan? Dengarkanlah yang baik, yang sedang, yang tidak baik dengan cara yang baik. Jangan suka menyela. Nah, sering berkata, udah, saya udah tahu, saya udah paham, udah nggak usah lagi dilanjutin. Maka itu yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi betapa perlunya kita itu mendengar secara efektif apa yang diomongkan oleh teman bicara kita, supaya dengan demikian pada waktu kita mendengar apa yang dia omongkan, maka apa yang dia bicarakan itu semuanya sampai kepada tujuan yang dia harapkan. Bagian kita adalah mendengar. Nah, apa yang dimaksud dengan mendengar secara efektif? Pada waktu teman bicara Anda ngomong, maka Anda memandang wajah dia. Jangan sampai Anda melihat sembari lihat-lihat HP, sembari Anda lihat tunduk ke bawah dan sebagainya. Tetapi belajarlah hari-hari ini supaya komunikasinya berjalan dengan baik. Ketika Anda mendengarkan sesuatu dari orang lain, pandang wajahnya, dengarkan apa yang dia maksud. Supaya apa? Supaya komunikasinya lancar. Apalagi kalau hari-hari ini yang namanya pandemi belum berlalu, ada banyak orang yang dirumahkan, keuangan menipis, maka sering sekali stres terjadi di rumah tangga. Maka oleh karena itu setiap kita perlu belajar supaya kita mendengarkan secara efektif.
Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22b berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa perlunya kita mendengarkan, betapa perlunya kita memperhatikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, misalnya suami ngomong kepada istri, berbicara, dan suami atau sebaliknya mendengarkan dengan baik. Karena dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu kita mendengarkan dia ngomong, itu dia udah lega dulu. Nah, banyak orang tidak sabar mendengar. Pada waktu orang lain misalnya mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati dia, nah itu dia bisa mendengar dengan baik. Tetapi tahukah saudara, pada waktu seseorang ngomong yang tidak menyenangkan hatinya atau tidak menyenangkan hati Anda, maka Anda udah mulai merah mukanya. Nah, kalau Anda misalnya sudah tidak mau mendengar, maka yang terjadi adalah komunikasi akan tidak menjadi baik. Oleh karena itu yang kedua adalah mendengarkan. Jadi pada waktu ada orang lain ngomong kepada Anda, dengarkan dulu. Jangan langsung protes, jangan langsung menyela. Karena pada waktu Anda mendengarkan, dia udah menyampaikannya sampai selesai, maka pada waktu itulah komunikasi akan menjadi baik. Nah, setelah itu Anda akan ngomong, nah sekarang bagian saya. Nah, ada kalanya misalnya orang tua atau anak atau suami atau pasangan Anda ngomong, nggak cocok dengan hati Anda langsung menyela. Udah, saya udah tahu. Dari kemana ETW, itu aja yang dia ngomongin. Nah, pada waktu Anda ngomong seperti itu, maka yang terjadi komunikasi akan menjadi rusak. Lalu yang ketiga adalah nyatakan ide-ide yang bertentangan dengan cara yang penuh kasih. Jadi nyatakan ide-ide yang bertentangan dengan penuh kasih. Misalnya Anda tahu nih, bahwa pada waktu Anda ngomong, Anda sudah tahu bahwa apa yang Anda omongkan, teman Anda atau suami Anda pasti mendengarnya, wah ini pasti nggak enak. Karena tidak sesuai dengan maunya dia, tidak sesuai dengan keinginan daripada pasangan Anda, atau anak Anda, atau orang tua Anda. Tetapi dengar baik. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu yang bertentangan, yang tidak cocok dengan pandangan dia, tapi sampaikan itu dengan penuh kasih. Sampaikan itu dengan penuh kasih. Jangan pada waktu Anda menyampaikan, udah tahu dia itu nggak senang, Anda mengusulkan sesuatu yang berlainan pendapat dengan dia. Anda udah marah-marah, tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa pada waktu Anda menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat dia, maka sampaikanlah sesuatu itu dengan penuh kasih. Jadi pada waktu Anda menyampaikan dengan penuh kasih, maka suasananya itu akan menjadi enak. Tetapi ketika Anda menyampaikan dengan nada si, maka yang terjadi adalah konflik. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Betapa perlunya kita menyampaikan sesuatu, sekalipun itu bertentangan, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang mendengar kita. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, sampaikanlah itu dengan penuh kasih. Sampaikan dengan penuh kasih. Nah, mari kita melihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada waktu Anda menyampaikan sesuatu,
sekalipun itu mungkin bertentangan. Tetapi ketika Anda menyampaikannya dengan penuh kasih, maka di situ orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Jadi betapa perlunya pada waktu kita menyampaikan sesuatu sekalipun itu bertentangan. Firman Tuhan katakan jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kata-kata kebun binatang keluar dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan betapa perlunya kita di masa pandemi ini. Tingkat stres begitu tinggi, maka sampaikan sesuatu dengan penuh kasih. Jangan sampai Anda menyampaikan dengan kata-kata kotor atau kata-kata kebun binatang. Maka itu akan membuat komunikasi menjadi rusak ketika ada kata-kata kotor keluar dari mulut. Nah, apalagi hari-hari ini pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami pergumulan, COVID-19 ini belum berlalu, maka perlulah kata-kata itu kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang kotor. Lalu yang keempat, prinsip komunikasi yang keempat, apa yang saya mau sampaikan adalah informasikan sesuatu dengan jujur. Jadi kalau Anda misalnya menginformasikan sesuatu, informasikanlah sesuatu dengan jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, ada banyak orang pada waktu ia dititip uang menjadi berkurang, tetapi kalau dititip omongan akan menjadi bertambah. Nah, oleh karena itu kalau Anda menyampaikan sesuatu kepada pasangan Anda, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, sampaikanlah sesuatu dengan jujur. Jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, pada waktu Anda menyampaikan sesuatu dengan jujur, maka yang terjadi adalah orang juga bisa menangkapnya, orang bisa melakukannya karena Anda mengatakan dengan jujur. Kalau Anda misalnya menyampaikan dengan tidak jujur, maka pada akhirnya pada suatu hari nanti Anda tidak dipercaya karena Anda tidak menyampaikannya dengan cara jujur. Tapi kalau Anda menyampaikannya dengan jujur, orang lain akan percaya kepada Anda. Dan pada waktu ngomong dengan dia, pada waktu Anda berbicara dengan dia, maka yang terjadi orang itu respect karena apa yang Anda ucapkan itu apa adanya, jujur, tidak ditambah dan tidak dikurang. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan maukan adalah Efesus pasal yang keempat ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi karena itu buanglah dusta. Ya, sering saya ucapkan jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau Anda ngomong, berkomunikasi, berbicara satu dengan yang lainnya itu buang dusta. Alkitab jelas melaporkan bahwa yang namanya dusta itu harus dibuang. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Tetapi hari ini belajar ketika Anda mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah sesuatu dengan jujur. Bukan ditambah, bukan dikurang. Nah, ini firman Tuhan katakan buanglah dusta. Apalagi kita sesama anggota, apalagi kita sesama anak Tuhan, apalagi orang tua dengan anak, apalagi yang namanya sesama teman, atau misalnya orang tua dengan anak, atau pasangan, atau suami istri. Buanglah dusta. Kalau misalnya istri ngomong, "Pak, sudah makan?" Kalau memang udah, bilang udah. Tapi kalau seandainya misalnya belum, bilang belum. Nah, ada banyak orang ketika ditanya sama pasangannya, udah makan belum? Belum. Padahal sudah makan. Lalu dia tanya, tempe yang tadi di sini kemana? Tahu yang tadi di sini kemana?
Iya, nggak ada yang di rumah, cuma Anda. Itu berarti bahwa tadi Anda yang makan. Tapi karena takut dimarahin istri, Anda bohong, dosa. Ya udah, ngomong apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau memang Anda sudah makan, ngomong sama dia. Saya sudah makan, tadi saya makan tahu ini. Saya makan tempe ini. Nah, begitu, jangan ditambah, jangan dikurang. Lalu yang berikut, yang kelima, jangan menjawab perasaan dengan kenyataan. Maksudnya begini. Nah, ada banyak orang hari-hari ini baper. Misalnya istrinya udah mulai baper. Padahal apa yang tadi dikatakan oleh suaminya itu memang benar adanya. Tetapi karena udah baper itu, dia selalu menjawab itu dengan perasaan. Dia langsung bete. Padahal apa yang dikatakan oleh suaminya itu benar. Jadi jangan sampai misalnya perasaan dijawab dengan logika atau kenyataan. Nah, ada banyak orang, misalnya contoh begini. Ya, jadi kalau seandainya misalnya contohnya ada istri lagi menstruasi, maaf. Nah, pada waktu dia menstruasi, maka biasanya itu dia sensi, lagi baper. Jadi Anda duduk dulu ngobrol dia, bagaimana keadaannya, udah enak, badannya gimana. Anda ngomong fakta apapun, ketika dia lagi baper, dia meresponnya dengan yang namanya perasaan dia. Tetapi mari kekasih Tuhan, belajarlah jangan menanggapi yang namanya perasaan dengan logika, tetapi tanggapilah perasaan dengan perasaan. Artinya, ketika Anda melihat pasangan Anda misalnya lagi duduk, dia lagi merenung, lagi dia melamun, duduk dulu, ngobrol dulu. Jangan sampai Anda ngomong, masa gitu aja kok sakit hati? Masa kok begini aja? Ini kan memang benar begitu, Ma. Kalau memang benar begitu, jangan masukin di hati dong. Tapi tahukah Anda bahwa dia itu lagi mengalami pergumulan, dia lagi baper, Anda duduk dulu, ngobrol dulu, tepuk pundaknya. Nah, ketika Anda udah ngerti itu, dia udah masuk dengan perasaan Anda atau perasaan dia udah nyambung, baru Anda ngomong apa yang Anda mau bicarakan, yaitu faktanya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Nah, ketika Anda tahu pada waktu dia lagi marah nih, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, jadi reda kegeramannya pada waktu Anda menjawab dengan lemah lembut. Ada banyak orang hari-hari ini, pasangannya, istrinya udah naik suaranya, suami juga udah naik suaranya. Tetapi firman Tuhan mengajari kita pada hari ini adalah jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau seandainya Anda tahu bahwa pasangan Anda lagi marah nih, lagi nadanya nadanya tinggi, Anda jawab dengan lemah lembut, itu akan mereda langsung mereda. Karena apa? Jawaban yang lemah lembut. Yang keenam, mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang keenam? Prinsip yang keenam tentang komunikasi adalah cari sumber penyebabnya jika komunikasi yang sederhana sekalipun sudah mencapai jalan buntu. Nah, ada kalanya pada waktu kita berkomunikasi dengan cara udah lemah lembut, kita bicara enak, kita mendengar dengan enak, jalan buntu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda harus mengecek apa yang menyebabkan dia begitu. Mungkin minggu yang lalu belum dibereskan. Mungkin 2 minggu yang lalu belum dibereskan. Nah, Anda mulai duduk ngobrol dulu. Kenapa dia terganggu? Anda ngobrol dulu. Kenapa papa begitu? Kenapa mami begitu? Ngobrol dulu. Mungkin seminggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, ada hal-hal yang belum terselesaikan, maka mulai dari situ Anda ngobrol. Nah, ketika Anda sudah melakukan seperti itu, percayalah, maka tidak akan mengalami jalan buntu. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10?
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, kekasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini supaya kita sehati sepikir. Jangan ada perpecahan di antara suami istri, di antara anak orang tua, atau di antara keluarga, atau di antara teman-teman. Jangan ada perpecahan. Nah, oleh karena itu saya sudah bagikan ke 6 prinsip komunikasi. Biarlah pada waktu kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, percaya bahwa komunikasi kita akan menjadi lancar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kekasih Tuhan, mari akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah mereka Tuhan dalam berkomunikasi, mereka melakukannya dengan baik supaya terjadilah pemulihan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.